Tanaman begonia mudah diperbanyak seperti tanaman yang lain. Jadi bisa diperbanyak secara generatif dengan biji. Kemudian bisa diperbanyak secara vegetatif. Vegetatif itu bisa dengan batang, stek batang. Kemudian bisa dengan stek pucuk, stek daun. Stek daun itu juga bermacam-macam. Ini bisa daun utuh, kemudian daunnya dibelah-belah, kemudian daunnya dikerat-kerat. Nah, kemudian untuk perbanyakannya ada juga begonia jenis yang berumbi. Jadi begonia termasuk jenis tuberose begonia, itu umbinya itu bisa diperbanyak dengan umbi utuh atau umbi yang dibelah. Nah, untuk perbanyakan secara tissue culture untuk jenis tanaman begonia itu belum perlu karena perbanyakan secara konvensional masih memungkinkan dan bisa dilakukan. Jadi perbanyakan itu ada perbanyakan dengan stek, pucuk, batang maupun rizoma. Ini merupakan cara perbanyakan yang paling umum dan mudah dilakukan untuk seluruh jenis-jenis begonia. Jadi hampir semua jenis begonia diperbanyak dengan cara ini. Biasanya jenis-jenis begonia yang mempunyai perawakan berbentuk tegak, dendrite, atau jenis-jenis begonia yang membentuk rizoma atau rhizomatous begonia, dan begonia yang merambat. Nah, untuk merangsang pertumbuhan akar biasanya digunakan dengan pengatur tumbuh yaitu Roton F, Atonic, Vitastat, atau zat pengatur tumbuh lainnya. Untuk perbanyakan dengan stek pucuk itu sama seperti yang dilakukan dengan perbanyakan dengan stek batang. Nah, kemudian stek-stek tersebut kita tanam pada media campuran kompos, pasir, tanah, itu dengan perbandingan 1:1:1. Terus kemudian ada perbanyakan dengan stek daun, itu dilakukan pada jenis-jenis begonia yang mempunyai struktur daun yang tebal, berdaging, dan mengandung air, mengandung karbohidrat yang tinggi. Jenis-jenis yang mudah diperbanyak dengan stek daun antara lain jenis-jenis yang termasuk golongan begonia rex. Perbanyakan dengan stek daun bisa dilakukan dengan perbanyakan daun lengkap. Jadi dengan torehan daun ataupun dengan irisan daun. Seperti tadi daun lengkap yaitu daun dipotong, terus kemudian ujungnya diolesin dengan roton, baru kemudian ditancapkan di media tanam. Begitu juga dengan perbanyakan dengan torehan daun, yaitu daun ditoreh, kemudian bekas torehannya tadi diolesin dengan roton, baru kemudian ditanam di media tanam. Begitu juga daun yang diiris. Jadi daun begonia itu bisa diiris menjadi beberapa bagian, jadi 3 atau 4 bagian. Jadi letakkan daun terbalik, kemudian potong daun menjadi 3, 4, ataupun 5. Kemudian masing-masing ujungnya diolesin dengan Roton F. Baru kemudian ditanam di media pasir. Untuk perbanyakan dengan biji, itu perbanyakan generatif dengan biji itu bisa dilakukan hampir semua jenis begonia yang berbunga, terutama untuk golongan begonia semperflorens, itu golongan begonia yang berbiji. Biji bisa dipanen, buah dipanen pada waktu buah sudah matang fisiologis, kemudian dimasukkan di kantong-kantong kertas, keringkan, dijemur. Nah, kemudian baru kita pisahkan bijinya. Nah, biji yang sudah terpisah tadi kita taburkan pada media tanamnya, itu bisa menggunakan media dari kompos yang disaring, kemudian ditutup plastik, dijaga kelembapannya. Jadi jenisnya itu seperti pada tanaman pada umumnya,
jenis media itu campuran antara humus, kemudian sekam arang, dan ada juga yang mencampur dengan moss. Jadi untuk supaya media tanam itu poros, dia tidak padat.